lagi ya para job seeker, mungkin ada yang baru masuk ke area exhibition hall dan belum tahu kalau sekarang Yolanda lagi ada di panggung utama. Langsung jalan aja sampai pojok, ikutin arah suara speakernya. Nanti kamu akan ketemu sama aku di panggung utama, udah cantik berdiri dan sebentar lagi juga akan ditemani oleh kakak-kakak cantik dari PT Berkah Kawan Sejati. Kalau misalnya para job seeker premium juga jangan lupa ikutin acara Oke Talk sampai akhir. Karena di akhir diskusi di setiap sesinya akan ada barcode, QR code yang bisa kamu scan. Dan nantinya kamu berhak mendapatkan e-certificate atau sertifikat elektronik. Karena kamu telah mengikuti Oke Talk Session di Mega Career Expo. Obrolan karir dan loker kali ini aku akan berbincang dengan perwakilan dari PT Berkah Kawan Sejati. Nantinya akan aku undang untuk naik ke atas panggung yaitu Ibu Dina Wahyuningsari selaku HRD Manager. Jadi langsung nih manajer HR-nya yang bakalan ngobrol sama job seeker yang ada di sini. Makanya kalau kamu pengen tahu lebih lanjut seputar PT Berkah Kawan Sejati, mau dapetin hadiah dari PT Berkah Kawan Sejati dan juga mau dapat bocoran-bocoran gimana caranya untuk gabung atau diterima bekerja di PT Berkah Kawan Sejati, langsung saja merapat dan nanti bakalan dikasih bocorannya sama Ibu Dina. Tanpa berlama-lama lagi, aku persilakan untuk naik ke atas panggung menemani aku di sini, Ibu Dina Wahyuningsari, HRD Manager dari PT Berkah Kawan Sejati. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dina Wahyuningsari. Cek. Halo, terima kasih. Kak siapa namanya? Sorry. Yolanda. Kak Yolanda, terima kasih banyak ya udah mandu kita bersama. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, anyway. Thank you so much Kak Yolanda buat waktunya. Kami dari PT Berkah Kawan Sejati, thank you karena udah dikasih kesempatan, dikasih waktu. Dan sebelum saya akan ngebahas tentang PT Berkah Kawan Sejati, kita akan play dulu satu video untuk kalian bisa kenal sedikit tentang perusahaan kita itu seperti apa kira-kira. So, check this one. Setiap pagi kita membuka mata. Kita terus mencari apa makna hidup. Makna hidup yang memberikan kebahagiaan dan kenyamanan kepada orang yang kita sayangi. Dunia terus bergerak dan kami terus membangun fondasi dengan rasa tanggung jawab dan sepenuh hati. Kami terus melangkah dan bertumbuh bersama untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Membangun kerjasama untuk meningkatkan kualitas setiap individu. Kualitas yang terus kita bangun dalam rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan yang terus-menerus menciptakan inovasi untuk menjawab solusi bersama. Solusi yang kita temukan dalam sebuah perbedaan dan terus berkolaborasi untuk satu tuju. Kami akan selalu melangkah bersama untuk menciptakan kesejahteraan kita semua. Bertumbuh dengan mereka yang melihat dan memberikan semangat untuk perkembangan setiap potensi. Terus berkolaborasi untuk hasil yang berkualitas dan melimpah. Dengan segenap hati, kami datang dengan integritas tinggi. Kami datang membawa senyuman dan tawa. Menjalin hubungan kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama. Bersama-sama terus beradaptasi, menggandeng teknologi dalam menciptakan sistem kerja yang efisien dan terintegrasi. Berpadu dalam satu sistem yang inovatif untuk menjaga kualitas kami bersama. Saling merangkul dalam memaknai hidup, merangkai satu persatu tujuan menjadi satu mimpi. Terus melangkah dan bertumbuh, mengembangkan potensi dengan rasa kekeluargaan dan sepenuh hati. Bersama kita maju untuk memperluas kesejahteraan dalam perbedaan. PT Berkah Kawan Sejati, membangun kesejahteraan dengan hati.
So that's our company profile. Dan itu adalah PT Berjangkauan Sejati yang barusan kita coba kasih tahu buat teman-teman perusahaan kita tuh bergerak di bidang apa. Anyway, I want to introduce you first. Saya adalah HRD Manager dari PT Berjangkauan Sejati. Perusahaan kita tuh dari Malang, tapi kita memang punya beberapa kantor area, termasuk kalau yang di Jakarta terdekat sejauh ini masih di Tangerang, Bekasi, dan Bandung. Bandung pun juga ada beberapa ya, Tangerang di kota dan juga kabupaten. Kita distributor rokok by the way, Mbak Yolanda. Yes, kita distributor rokok dan kita memang adalah produk asli Indonesia yang kantor dan pabriknya ada di Malang, tapi kita punya banyak banget kantor cabang yang di Jakarta pun juga kita plannya akan buka. Dan sebenarnya kalau mungkin sebelum saya akan jelaskan lebih lanjut lagi, saya pengen undang buat teman-teman para job seekers untuk bisa sedikit tahu tentang perusahaan kita, because maybe you are the one that we are looking for. Bisa jadi kalian adalah orang-orang yang kita juga cari untuk bangun sama-sama perusahaan dan bangun kalian. Kalau tadi di akhir tagline kita bilangnya membangun kesejahteraan dengan hati, maksudnya seperti apa? Apakah itu cuma tagline? We will find out here. Kayak saya akan kasih tahu kalian kenapa I'm really proud to be part of this company, karena memang ada banyak nilai-nilai yang mungkin teman-teman bisa temukan di luar, tapi di perusahaan kita saya bisa rasakan sendiri, and we will have to find out. Anyway, jadi perusahaan kita ini distributor rokok yang rokoknya produknya ada banyak. Tapi yang secara singkat sebelum saya detailin, satu, kita IT based. Jadi walaupun perusahaan rokok, kita tuh IT based. Absensi pakai aplikasi, di mana aplikasi internal kita. Jadi we are not using any vendor. We build the IT team. Benar-benar udah millennials dan Gen Z ya Bu ya? Betul, betul. Dan kita build sendiri ya. Jadi absensinya pun sekali lagi kita nggak pakai vendor, tapi untuk absensi kita pakai aplikasi yang kita build sendiri. Kita punya IT timnya di dalam. Keren. Terus yang kedua juga penjualan pun kita pakai menggunakan sistem aplikasi yang lagi-lagi internal. Seperti yang tadi udah muncul juga di video soalnya ya, semuanya ada gitu kan aplikasinya. Jadi secara IT base semua ya, termasuk juga pelaporan dan segala macam. Tapi perusahaan kita ini sebenarnya berdiri sejak kapan dan kenapa kok bisa tiba-tiba nongol gitu ya di Mega Expo ini. Coba bocorin dong muka kita. Benar. Mungkin bisa di next kita mau lihat dulu tentang perusahaan PT Berjangkauan Sejati. Jadi kita itu sebenarnya ada di bawah naungan Armor Group namanya. Armor Group ini membawahi ada macam beberapa perusahaan atau PT, tapi semuanya adalah untuk produksi rokok. Jadi kita pabriknya kita sendiri, distribusinya juga kita sendiri, dan home base kita itu memang ada di Malang. Ada dua nih, untuk produksinya di PT Sinar Mahkota Mas, untuk distribusinya di PT Berjangkauan Sejati yang sekarang kita lagi open. Saya kebetulan adalah HRD Manager dari PT Berjangkauan Sejati. Next one. Dan produknya ini, mungkin memang di Jakarta masih beberapa asing gitu ya. Produknya namanya rokok Armor. Yang di sini merokok siapa? Ada yang di sini merokok boleh? Kayaknya nggak ada yang merokok ya? Nggak merokok ya, oke. Yang merokok satu, mungkin pernah dengar nggak sih Armor? Belum ya? Nggak apa-apa, karena memang kenyataannya kita ini berdiri di tahun 2018. And we admit, kita mengakui bahwa kita memang besarnya dari Jawa Timur. Betul. Dan kita masih baru bangun brandnya untuk akhirnya go public itu baru-baru tahun ini gitu ya. So that's okay. Kalau teman-teman belum tahu, jadi Armor kita ini ada Armor klasik, Armor black, Armor bold, dan ada beberapa produk rokok lainnya. Tapi Berjangkauan Sejati itu Armor ini ya. Next one, ini dia. Jadi berdirinya kita itu 2018. Di 13 April di Malang awalnya, lalu kita berkembang sampai 2019 itu akhirnya bisa ekspansi ke Jawa Timur dan Kalimantan Tengah. Wah jauh ya, pertama kali malah ke Kalimantan Tengah. Kenapa? Betul. Kalau dilihat dari pasarnya pertama secara kompetitor. Kita memang nge-grabnya dari bawah dulu kan. Kenapa? Karena produk kita ini termasuk bisa dibilang harganya sangat terjangkau dengan rasa yang juga nggak kalah dengan ya. We admit that ya. Terus setelah 2019 di 2020 sampai sekarang kita udah punya lebih dari 25 kantor cabang dan 13 keagenan di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman mungkin memang masih asing, saya nggak apa-apa karena emang that's why we are here. Salah satunya ikut job fair ini supaya teman-teman akhirnya tahu. Kenal. Bener. Siapa tahu nanti pas lagi ke Malang nyobain gitu ya. Betul. Sekarang tuh mampir ke kantor kita gitu ya. Terus berikutnya. Setelah dari history ini adalah our core value. Jadi nilai yang kita bangun dari perusahaan kita adalah dari kata berkah sendiri. Berkah ini teman-teman tahu berkah ya, berkah, berkat, apalagi bahasanya ya.
Berkah, berkat, ya itu Itu ya, sih, dua itu kan, dua hal itu. iya. Jadi berkah sendiri itu sebenarnya dari berkah atau berkat ya, di mana berkah ini menjadi core value kita. B-nya adalah be smart and innovative, yang artinya ya kita mesti smart, bukan berarti kita cuma terima kalian yang smart. Kalau kalian misalnya masuk fresh graduate, kita nggak bisa terima, nggak gitu. Tapi kita smart bareng-bareng di perusahaan ini dan berinovasi sama-sama. Lalu yang E-nya empowerment and educative, itu kita saling nguatin, kita saling mengajari satu sama lain dengan lewat adanya developing ya. Betul. Terus responsible, tanggung jawab, udah pasti semua perusahaan punya. Yang C ini yang saya suka banget dari perusahaan kita, caring, control, and consistent. Kalau kalian mungkin merasa bahwa mana ada sih perusahaan zaman sekarang yang bisa care sama pegawainya. Iya, pasti banyak yang mikirnya kayak perusahaan juga kalau gue kenapa-napa nggak peduli gitu ya. Ya. Tapi kalau di sini enggak ya. Kalian boleh percaya atau enggak karena kalian belum bergabung di perusahaan kami. Tapi one thing for sure, kita sangat-sangat care dengan perkembangan dari pegawai. Contoh aja, nanti ada kok beberapa detailnya. Saya kasih spill satu ya. Ada salah satu teman kita, karyawan, dia S1 nih. Berawal dari Salesforce. Oke. Tapi dia bagus penjualannya. Oke. Dia juga jujur dan secara administratif sangat baik. Nggak butuh waktu 1 tahun, 6 bulan dia udah naik jadi tim leader. Wah, That's real. cepet banget Itu jadinya beneran. karena memang sesuai dengan kapasibilitas dia juga ya. Yes, for sure. Dan itu yang kita bilang tentang caring, control, and consistent ini adalah kita care kalau kalian mau berkembang sama kita. Betul. You guys can say that, nggak mungkin deh perusahaan zaman sekarang, it's bull, let's Iya. say ya. It's okay, you guys have to prove it by yourself karena ini adalah salah satu value yang saya sangat bangga ada di perusahaan ini. Sekalipun kalian belum kenal, but I'm proud to be part of this company. Wow. Karena saya sebelumnya juga dari perusahaan yang cukup ternama dari perbankan, tapi saya bisa saking tertariknya dengan perusahaan ini karena they have this value yang jujur saya tidak temukan di perusahaan lain yang pernah saya alami ya. Betul. Lalu yang A-nya adalah adaptable, mudah beradaptasi bareng-bareng. Berikutnya silahkan, next. Iya, ini distribusi area kita. Jadi kalau kalian lihat nih, yang hijau ini adalah perluasan area yang kita pengennya adalah ya semua bisa kita buka gitu ya, kantor Oke. area. Kalau kantor perwakilannya kita ada di yang titik-titik merah ini, yang kecil-kecil ini. Jadi sebenarnya kita ada banyak, dari Sumatera ada, Betul. Kalimantan juga ada banyak, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita ada ya. Sama Jogja yang mau buka di tahun ini, sebentar lagi bulan depan. Lalu keagenannya itu lebih ke jadi agen-agen atau toko-toko yang udah gede yang kita nggak usah buka kantor tapi mereka udah ambil dari kita gitu ya. Okay. Next one. Ini jadi apa sih sebenarnya yang menjadi darahnya dari perusahaan kita Bercakawan Sejati adalah to build the people. Keren. Saya berasal dari orang yang memang passionate about developing people, mengembangkan orang. And this company provide it. To be honest, perusahaan ini adalah sejauh ini saya udah moving career itu di 3 perusahaan. Oke. 2 ini adalah perusahaan yang cukup besar sebelumnya. Iya. Tapi I found this company yang sebegitu menghargai yang namanya mengembangkan orang, and I love that. That's why I be the one of this company. Jadi saya ada di perusahaan ini salah satunya to build the people, membangun orangnya. Kenapa? Karena buat kami PT Bercakawan Sejati, kalau kita membangun kalian juga akan menguntungkan perusahaan kok. Benar, right? benar. Karena Ya, perusahaan itu kan dibangun oleh karyawan-karyawannya. Betul Jadi sekali. perusahaannya membangun karyawannya. benar. Yes, that's right. Jadi kalau kita bilang kita membangun karyawan aja kok, kita mau amal aja, enggak kok. Dengan kalian dibangun, itu akan menguntungkan perusahaan. Jadi Betul. kita masih cukup logik gitu ya, Iya. bukan yang mau menjual omongan gitu. Yang cuman bilang kekeluargaan tapi padahal enggak gitu ya. That's right. Next one, berikutnya. Jadi ini adalah salah satu value yang kelihatannya receh, tapi saya bahkan kita seperduli itu dengan nilai yang kita bangun ya. Kalau struktur organisasi biasanya Mbak Yolanda taunya gimana bentuknya? Atas ke bawah gitu Iya, ya? kayak lurus aja gitu. Kalau di nggak- sini enggak ya? Kalau kalian, aku nggak tahu kalian pernah apa enggak ngelihat perusahaan yang struktur organisasinya bahkan kita bikin melingkar. Saking kita pengen kita nggak ada yang namanya gap antara atas dan Atas dan bawah. bawah. Dan nggak ada yang merasa bahwa yang satu lebih penting dari yang lain. Oke. Karena lagi-lagi we build the people. Oke. Keren. Oke. Jadi di struktur organisasinya pun kita bikinnya melingkar, nggak atas ke bawah, dari business department, operational risk and department, human resource dan finance. Kita melingkar yang nilai maksudnya adalah tanpa ada human resource, operation nggak jalan. Betul. Tanpa operations, human resource juga nggak jalan. Benar. Jadi nggak boleh di kita itu yang merasa bahwa oke, teman-teman sales karena menjual, lu lebih penting daripada teman-teman finance. Oh enggak. Enggak.
Karena kita kan bakal saling kerjasama ya. Iya, Kalau misalnya yang iya. satu pincang gitu istilahnya yang Iya. satunya nggak bisa jalan. Iya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa apakah benar gitu, bahkan sereceh ini aja, strukturnya aja kita bikin loh, kita pikirin bukan karena mau simbol doang, tapi karena we really care about gimana kita mesti saling terkoneksi dan gak boleh ada yang merasa lebih penting dari yang lain. Because we don't like that one. Supaya sehat juga ya jadinya ya lingkungan that's right. kerjanya. Iya, berikutnya next one. Nah ini yang tadi saya sebut di awal IT based company, jadi absensi pun kita pakai aplikasi, lagi-lagi yang kita nggak pakai vendor, kita build sendiri, ada IT timnya. Perusahaan rokok ngapain sih pakai ada IT tim segala ya kan? Baru kali ini sih dengar Iya memang. bener kan? Baru Ya, kali aku ini. juga waktu awal itu kenapa harus bikin sendiri, tapi ini saking karena emang kita mikirnya itu bukan oke perusahaan rokok ya udah gitu aja, no. Kita pengennya ya kalau kita bisa ngembangin sebanyak orang kenapa enggak? Jadi Balik lagi ke B yang pertama ya, be Yes. smart and innovative. betul sekali, bener banget Mbak Yolanda, bisa join loh. Jadi ini adalah aplikasi base yang memang kita pakai absensi perizinan semuanya kita pakai aplikasi. Lagi-lagi ini produk internal kita. Kita nggak pakai vendor. And we are proud to have this one ya. Berikutnya lagi. Ini dia, kalau misalnya teman-teman nanya apakah di BKS ini orang-orangnya umur berapa aja sih yang banyak? betul, Itu betul. dari Gen X, Y, Z sebenarnya ada semua. Cuman memang kalau dipresentasikan sampai per Juli awal kemarin, itu 445 orang ini Gen X-nya 10 orang. Dikit ya malahan ya. Pasti itu yang di atas-atas ya Bu ya. Betul sekali. Di atas-atas yang sebenarnya tapi gennya pun juga bukan yang tua-tua banget, Gen X loh. X Bener. kan masih dibilang Dekat muda lah, ya. gapnya nggak Oke, gitu. Iya. Gapnya Kita nggak gitu masuk jauh ini ya. nih. Disuruh geser terus dari tadi, sorry ya Mas. Gak sadar blockingan soalnya. Terus kalau Gen Y ini 224 orang, di mana Gen Y ini 81 sampai 96. Kelahiran 81 sampai 96 siapa di sini? 81 sampai 96. 81 Oke. sampai 96 harusnya banyak sih di sini ya. Oh ya, tapi ini cuma bertiga sama Pak fotografer ya. Berarti yang lainnya Gen Z. Gen Z siapa Gen Z? Gen Z, siapa? Oh cepet banget Gen Z. Siapa yang Gen Z di sini? Yang Gen Z kayaknya banyak yang Gen Z ya. Tapi memang kita we really love untuk ketemu dengan orang-orang anak-anak muda di company kita. Kenapa? Karena inovasinya kan ada. Betul. Terus juga bisa diajak untuk moving forward gitu loh. Benar. Nggak stuck dengan yang itu aja. Betul. Kan kalau zaman sekarang biasanya anak-anak cenderung lebih ke kalau monoton terus itu bisa bosen. Bener. Ya kan? Jadi, Makanya cepat jadi kutu loncat ya. iya kalau benar, misalnya. benar sekali, benar sekali. Jadi ini adalah kurang lebih tentang orang-orang di perusahaan kita ya, Gen X, Y, Z-nya. Berikutnya. Oke, berarti apakah semua staff itu harus jurusannya pemasaran, manajemen atau finance? Karena kita kan banyak butuh di area ini. Enggak dong. Kenapa harus dibilang, jujur ya Mbak Yolanda dan teman-teman, saya ini HRD manager tapi saya bukan dari psikologi, saya komunikasi. Oke, pantesan jago ya. Pembawaan materinya Ya, jago. setidaknya aku kuliahnya merasa, ini ya, apa Tersalurkan, namanya, benar. Ada benefitnya ya. Benar, kelihatan kelihatan kalau pernah kuliah komunikasi gitu ya. Iya, jadi memang kita itu tidak mementingkan tentang background kalian apa jurusannya, selama satu kalian ya mau kerja. Terus kedua, kalau contohnya di admin finance, kalau kalian bukan lulusan admin tapi punya pengalaman di admin finance, at least mungkin 6 bulan atau 1 tahun, itu nggak masalah. Nggak harus jurusannya lulusan sesuai dengan Betul. yang dilamar Yang gitu dilamar. ya. Betul sekali. Jadi nggak sesuai, ini adalah salah satu gambar yang kita bikin event di SMK di Oke. salah satu daerah Jawa Timur. Oke. Dan mereka ini ternyata cukup antusias untuk gabung karena lulusan SMK jadi masuk di Salesforce. Ah, Tapi iya, apakah betul. Salesforce itu berarti aduh nggak keren banget? Oh jangan sedih, nanti habis gini kita spill ya. Oke. Berikutnya silahkan. Oke, dan Kenapa bisa begitu Kak? Kenapa bisa begitu? Karena Pak Menteri aja pernah bilang, Pak Nadiem Makarim, kalau ada banyak banget, hampir 80% mahasiswa itu nggak bekerja sesuai jurusan, betul? Betul? Betul nggak sih? Oh, betul aja manggung. Yang Banyak yang yang sudah ngangguk. punya pengalaman kerja tapi nggak sesuai jurusan, angkat tangan. Ada? Betul ya Mbak? Saya juga kok, tenang, saya juga angkat tangan. Iya benar. Yang lainnya sesuai jurusan atau fresh graduate? Fresh Sesuai graduate? jurusan. Enggak ya? Bekerja sesuai jurusan apa enggak? Bekerja sesuai jurusan atau enggak? Enggak ya, Enggak, ya. enggak. Ya pastilah. Itu udah biasa ya kan. Iya. Jadi ada jangan salah satu terpaku. teman kita soalnya jurusan sejarah sekarang jadi di event. Oke. Ada. Ya bagus, memang harus gitu kan. Life must go on, right? Betul. Oke, berikutnya lagi. Next one. Nah ini yang tadi saya bilang, kenapa kita build the people, bangun orang-orangnya. Ini beberapa contoh real yang ada di perusahaan kita. Yang saya paling senang saat saya harus share tentang ini. Karena ya ini kebanggaannya PT Bercakawan Sejati gitu ya. Saat kita bisa bangun ini. Dia adalah namanya Mas Reksa Wiguna, dia Iya. S1, lulusan S1.
waktu itu COVID dia masuk. Oke. COVID biasa ya, banyak yang di-cut, banyak yang nggak dapat kerja. Dan dia mau start sebagai Salesforce. Oke. Dia berawal dari Salesforce, sekarang dia udah jadi tim leader. Dalam waktu yang kurang lebih 1 tahun. Buat saya di perusahaan saya yang lama, saya harus nunggu 3,5 tahun untuk promosi. Benar. Honestly speaking. Dan itu real ya. Betul. Berikutnya lagi, next one. Ini Mas Dani. Mas Dani ini ya, gini-gini dia S2. Wow. S2 coy, serius ini beneran. Ini anaknya dia sekarang penempatan di Bandung. Sebelumnya di Tangerang. Dia S2 berawal dari Salesforce. Lagi-lagi karena nggak dapat pekerjaan dan dia nggak punya pilihan S2, saya mau gengsi mending saya nganggur, nggak bisa gitu coy. Karena hidup ya harus berjalan. Yes. Kalau misalnya gengsi terus, dapur nggak ngebul. Benar. Saya dulu juga berawal dari Salesforce. Honestly speaking. Bukan Salesforce, maksudnya sales ya. Kalau Salesforce istilah di perusahaan ini, karena saya sebelumnya nggak di sini. Dari sales S2, dia nggak ragu dan tidak gengsi untuk memulai sesuatu yang halal kerjanya. Sebagai Salesforce, sekarang sudah jadi supervisor. Dia ini masuk di, nggak lama kok, belum sampai 1,5 tahun malah. Oke. Udah dari Salesforce 1,5 tahun udah jadi supervisor. Ya, dari Salesforce karena dia bagus dia naik jadi tim leader. Setelah itu sekarang dia udah jadi supervisor sales. Dan this is the real thing yang kita dari PT Berjangkauan Sejati so proud of. Iya. Makanya nilai kita adalah membangun orang karena dengan Betul. begini seorang Mas Dani dari seorang Salesforce sekarang udah bisa jadi supervisor, dia Betul. bisa membanggakan orang tuanya, bisa membiayai dan menafkahi keluarganya. That's a good thing yang kita lihat dari karyawan. Betul, apalagi S2-nya juga jurusan pendidikan. That's yang mana right. kayak jauh banget gitu ya rasanya. Benar. Tapi karena di dalam perusahaannya itu membangun dan orangnya juga mau belajar, jadinya prestasinya juga tinggi, Yes, juga that's bagus. right. Benar banget. Berikutnya lagi, anyway sambil jalan teman-teman kalau mau nanya boleh raise hand ya. Karena kita bawa ada 5, jangan sampai ini saya bawa pulang lagi. Harusnya dibagiin gitu betul, ya. pasti mau kok, pasti mau. Ya, mau lah ya. Berikutnya ini Mas Rizal Fahmi. Beliau ini SMK. Jadi kita tidak menerima hanya S1. Kita banyak loh Mbak Yolanda yang dari SMK atau SMA. Mereka berawal dari Salesforce, mau belajar. Mas Rizal sekarang udah jadi supervisor berawal dari sales. Dan Cepet dia ya. juga kurang dari 2 tahun. Oke, yang penting mau belajar balik lagi. Benar. Dan pastinya yang 3 hal yang kita jaga adalah dari karyawan ya. Yang pertama pasti performance dari pencapaian target. Kedua adalah integritas. Betul. Lalu yang ketiga adalah kedisiplinan kerja. Oke? Betul. Apakah ini artinya kok gampang banget ya BKS ini naikin orang dan promosiin orang? Kenyataannya kita kan lagi berkembang, buka banyak kantor. Kita Betul. butuh banyak pemimpin dong. Betul. Dan kita lebih suka ngambil dari orang-orang yang sudah ada di kita naikin. Kita hire orang Betul. baru untuk join. Karena biar sehat juga ya, orang dalam Ya. duluan, baru nanti orang luar masuk lagi. Betul gitu. sekali. Karena kan kasihan kalau yang udah kerja lama terus dia nggak naik. Tapi Betul. asalkan dia memang punya potensi ya. Benar, Dan dengan menunjukkan catatan kinerja. itu. Yes, betul. Berikutnya lagi. Mas Irul S1 Sistem Informasi, lagi-lagi seorang S1 berawal dari Salesforce. Buat saya malah sangat menghargai orang-orang yang mau bekerja apapun asalkan halal. Betul. Dan dia kerja buat keluarga, yang penting saya kerja nggak minta orang tua lagi. Benar. Kami malah menghargai orang-orang kayak gitu. Dan dia berawal dari Salesforce, sekarang udah jadi tim leader. It's Di not- umurnya 25 tahun loh, masih Yes, sangat muda. 25 tahun. Berikutnya lagi. Nah ini Mas Asmi S1 Teknik Industri, dia berawal juga dari Salesforce. Zaman COVID itu banyak banget kan ya Mbak Pasti. yang nggak dapat kerjaan, Benar. terus mungkin baru di cut dari perusahaannya. Betul. Dan to be honest mungkin segala informasi, waktu COVID kemarin kita nggak ada nge-cut orang. Wah, Kita sebuah nggak ada ngurangin pencapaian. gaji juga. Gak ada pengurangan gaji dan gak ada nge-cut orang Nggak, selama nggak ada. masa pandemi COVID-19 kemarin. Yeah, and we're really proud of that. Oh boleh, Thank boleh you. tepuk tangannya loh, Thank tepuk you so tangannya buat much. PT Bercakawan Sejati. Buat kami itu bukan kebanggaan buat kesombongan, tapi lebih ke kita itu seneng saat kita bisa jagain orang-orang yang emang lagi mencari nafkah gitu Benar, kan. benar. Dan dia ini dari S1 Teknik Industri, dari Salesforce sekarang sudah marketing manager. Kalau marketing manager ini skalanya di kita udah nasional Mbak. Jadi Oh, membawahi oke. para merchandiser secara nasional. Wah, berarti Yeah, dia this udah one. di umur 28 tahun loh Yeah. dan dia S1 Teknik Industri yang benar-benar jauh banget. Benar banget, teknik industri yang gak ada hubungannya sama marketing, tapi dia mau belajar dari Salesforce di awal. Dia Betul. gak bisa jualan, akhirnya bisa promosi, sekarang udah jadi marketing manager. Betul, dan sekarang bisa ngajarin orang malahan. Betul sekali, itu yang penting. Berikutnya lagi,
Nah ini Mas Fadil dari IT, ada yang anak-anak IT di sini? Ada yang basicnya IT? Basicnya IT kayaknya sih Bercakawan Sejati bakalan butuh banyak IT ya. Bisa jadi. Berhubung banyak IT based aplikasinya Benar. Jadi untuk ini adalah Mas Fadil ini S1 Teknik Informatika. Awalnya dia engineer aja, back end. Terus sekarang APA programmer ya. Jadi dia masih growing sama kita dan dia senang sih karena dia baru aja menikah juga kapan hari gitu. Ya kayak gitu receh sih ya. Kenapa kok aku harus mikirin soal temen apa karyawan baru nikah? Tapi we're happy for that gitu kan. Dan karyawan juga pasti senang punya HRD manager kayak kakak berarti. Karena berasa diperhatiin kan kapan lagi. Oke, next one. Nah ini Mbak Aulia adalah tim dari HRD juga. Dia S1 Psikologi 27 tahun. Sekarang jadi Compensation and Benefit Supervisor. Dia pun juga salah satu yang dari awal 2018 itu udah ada di BKS. Oke, berarti salah satu yang udah cukup lama ya Betul di BKS sekali, ya. 2018. Berikutnya. Nah ini dia, Mas Adam namanya. Beliau ini lulusan SMK Kimia guys, Kimia. Wow. Kimia ya. SMK Kimia, dia dari Salesforce, sekarang District Manager. Ini real loh, beneran. SMK, ini. jadi buat teman-teman yang bilang, aduh gue cuma lulusan SMA, SMK nggak bisa dapat kerja, nggak bisa dapat jabatan yang oke. Nggak ada buktinya di sini bisa. Ya. Bener, Keren itu memang banget. beneran. Malah kita itu sangat-sangat antusias saat memang dia misalnya dengan segala keterbatasannya, tapi dia mau show bahwa mereka beneran niat kerja, and it proven. Dia sekarang district manager untuk area Kalimantan sama Jawa Tengah. Wow, keren. Yeah, Megang that's 2 right. area lagi ya malah. Bener. Keren. Oke. Kalau saya cerita begini tuh kayak so happy Terharu gitu ya Benar, jadinya karena ya. dia kan berawal dari SMK yang mungkin bagi orang-orang sebagian bisa jadi mikir, duh saya lulusan SMK kerja apa. Iya gitu. Padahal tentunya bisa aja. Jadi buat teman-teman yang memang SMA dan SMK nggak perlu khawatir. Mungkin karir kamu bisa dimulai dari BKS dan That's bisa right. besar di BKS bareng-bareng. Iya bener banget. Terus berikutnya next one. Nah ini Mas Apan, sama-sama lagi. Mas Apan ini SMK Teknik Mesin. Oke. Dia dari Salesforce, sama dia district manager. Dia ini seangkatan sama Mas Adam tadi. Kebetulan sama-sama SMK. Kalau dia pegang Surabaya. Megang Jawa Surabaya. Timur, ya. Oke. Jadinya memang teman-teman yang SMK dan mungkin waktu itu Mas Herman sama Mas Adam ya. Mereka berdua mungkin barengan, jadinya saling sharing, saling bangun. Jadinya mereka bisa saling mencapai target yang baik. Dan juga berkembang bareng-bareng juga. Iya, benar banget. Dan satu hal yang pasti teman-teman, Mas Adam, Mas Herman, saya, kita semua yang ada di sini ada di posisi tertentu, semua berawal kayak teman-teman kok. Saya dulu juga ikut job fair gini kok, datang ke booth-booth untuk bisa ngelamar kerja. Betul. Jadi kalau kalian pikir nggak mungkin bisa, apa sih yang nggak bisa? Ini sekarang Kak Dina ada di sini. So, Kak Dina bisa sharing ke kalian. Siapa tahu nanti ke depannya malah kalian yang bisa di sini. That's right. Jadi representasi dari Berkakawan Sejati. Yes benar. Atau dimanapun kalian nanti bekerja ya. Jadi jangan mikir kalau aduh saya cari kerja nggak dapat kok. Saya kalau lihat setiap ikut job fair tuh saya ingat saya dulu. Because I started like you guys. Jadi kita sama-sama berasal dari awal yang sama ya. Jadi jangan khawatir kalau nggak mungkin dapat kerjaan. Yang penting kalian niatnya bener ya. Kerja yang baik ya. Berikutnya next one. Mas Tio ini SMA IPS dari Salesforce, sekarang SPV. Dia SPV Sumatera. Wow. Sumatera Utara. Lalu berikutnya kita saking banyaknya ini cuma sedikit, belum semua ya, cuma nggak cukup waktunya. Ini SMK Teknik Mesin, Mas Ardi namanya dari Salesforce, sekarang Research and Development MT Manager di Malang. Jadi berikutnya lagi, next one. Ini banyak banget testimoni asli langsung dari karyawan-karyawannya. Biasanya kayak yang tadi tuh salah satu di job fair sebelumnya kita hadirin tuh salah satu untuk sharing. Cuman karena mereka pada sibuk dengan kerjaannya ya jadi nggak bisa. Betul. Nah ini adalah lowongan kerja dari BKS atau Bercakawan Sejati yang kita lagi open banyak. Mulai dari surveyor, lalu Salesforce pasti tim leader. Kalau kalian udah punya background di penjualan sebelumnya bisa di tim leader. Merchandiser, marketing manager yang Mas Asmi tadi dia mau promosi. Yang tadi Mas Asmi, marketing manager. Jadi kita butuh cari penggantinya dia. Marketing warehouse admin dan research and development staff. Ini yang kurang lebih. Detailnya yang lain-lain ada apa aja. Ada di booth kita yang paling tinggi tuh yang warna hitam. Yang cakep boothnya pokoknya tuh merah hitam cakep banget kelihatannya pokoknya. Banyak yang salah paham dipikir ini Netflix apa Pak? Bukan ya ternyata Bukan berarti kalau perusahaan rokok nggak bisa keren dong. Iya, kan harus ini keren. semuanya tuh udah kelihatan dari boothnya aja kelihatan, udah desainnya cakep. Terus kalau kamu masuk ke sana juga semuanya udah IT based. Jadi memang benar-benar perusahaan rokok tapi nggak ada old soul-nya sama sekali. Bener, cuman mungkin kan teman-teman belum pernah denger aja. Jadi masih agak asing, it's okay. Makanya kita ada di sini ya. Jadi silakan datang ke booth kita untuk bisa apply dan juga cari informasinya di sana. Berikutnya, selain lowongan kerja,
Oke, jadi kita itu juga ada yang namanya program PPSK, yang ini adalah semacam tes lapangan sebelum diterima. Oke. Tujuannya satu, dari sisi kandidat supaya dia ngerti ritme kerja kita gimana. Siapa tahu dia ngerasa, aduh kayaknya saya nggak bisa nih. Contohnya nggak cocok gitu ya. Benar, dan Jadinya kami menghargai kalau kalian memang nggak cocok. Plus kedua, dari sisi perusahaan, kita juga ngelihat apakah kamu bisa sesuai ritme kita apa enggak. Betul. 6 hari tes lapangan ini pun kita bukan nggak bayar, kita bayar uang makan dan biaya operasional kok. Tapi belum gaji ya, karena belum keterima. Oke? Betul. Jadi itu adalah secara singkat, lalu berikutnya. Training schedule-nya ada beberapa yang mungkin ini saya nggak bisa jelasin secara detail ya. Kalian apply aja dulu nanti pasti tahu, yang pasti fun ya. Betul. Berikutnya, next one. Training schedule-nya ada beberapa poin dari hari 1 sampai hari ke-6. Berikutnya lagi. Nah, internship. Jadi selain lowongan kerja, kita juga buka internship sama magang. Buat teman-teman yang pengen, misalnya baru lulus kuliah, baru fresh graduate banget, biasanya kan butuh ya pengalaman. Atau yang masih kuliah atau masih sekolah, itu bisa. Jalurnya bisa di next one, masnya jalurnya bisa dari sekolah atau kampus, bisa juga sendiri. Jadi mandiri pengen mengajukan ya, itu bisa. Kalau periode internshipnya itu ada beberapa, 1 sampai 3 bulan. Kalau misalnya mau nyoba 1 bulan aja sebenarnya nggak apa-apa juga. Nanti kita ada programnya. Berikutnya lagi, syarat administrasinya masih umum ya. Kalau internship yang pastinya ada keterangan data mahasiswa, lalu alasan kenapa kalian pengen internship, mungkin cari pengalaman aja gitu kan. Dan kita paid ya, paid internship. Tapi ya paid internship, you know lah ya guys. Maksudnya saya nggak bisa ngomong muluk-muluk juga, saya nggak mau janji yang enggak juga gitu. Tapi memang ya kita kasih paid internship ya sesuai dengan yang ada diatur pemerintah gitu aja. Berikutnya. Oke, benefit programnya kalian dapat sertifikat pasti, dapat pengalaman iya. Terus juga bisa ngerasain fun-nya kerja di BKS. Siapa tahu setelah itu terus kalian tertarik dan kalian memang oke ya, why not we hire you, right? Betul. Jadinya malah ada kesempatan untuk menjadi pegawai tetap nantinya betul, ya. Betul. Berikutnya lagi, next one. Udah, kayaknya sejauh ini itu aja karena saya udah gak sabar bagi-bagi hadiah. Jadi saya ikutin aja. Ini tuh dari tadi ya kakaknya Kak Dina ngobrol di sini nyeritain ke kalian. Aku tuh berasa banget humble-nya beliau. Jadinya kalau misalnya kalian memang nanti gabung ke BKS, mungkin nanti seneng banget dapat HR manager kayak Kak Dina. Jadi tuh dia setiap kali kalau ngomongin tentang karyawan lainnya tuh matanya juga berkaca-kaca. Jadi itu bener-bener berasa gitu pakai hati kerjanya. Ya itu karena perusahaan sendiri pun memang punya itu. Dan saya juga suka dengan value yang sama, ketemulah cocok. That's why, because the company itself. Oke, sekarang kita coba tanya balik, kita lempar balik bolanya ya. Betul. Ke teman-teman yang ada di sini, siapa yang mungkin mau bertanya lebih lanjut seputar BKS ataupun lowongan-lowongan yang ada. Oke, kakaknya silakan. boleh? Tunggu dulu ya Bu, sabar. Halo. Boleh namanya siapa, dari mana, dan pertanyaannya. Bisa nggak mic-nya? Yes, ya. Selamat pagi Bu. Ya. Perkenalkan saya David dari Bekasi. Saya ingin bertanya, dari BKS tadi saya dapat inspirasi untuk mengambil ini, research and development staff. Nah, itu apa saja tugas pokoknya selama bekerja di Staff and Research Development? Terima kasih. Tadi pertanyaannya persyaratannya ya untuk Research and Development Staff ya, betul ya? Ya kurang lebih kualifikasinya lah sama mungkin ritme kerjanya nanti kayak gimana. Oke, kalau untuk kualifikasi Research and Development Staff itu saya jelasin secara job desk-nya aja ya. Jadi dia itu pegang 2 hal. Yang pertama adalah survei kalau kita mau buka kantor baru. Oke, kan harus disurvei tuh mulai dari lokasinya, terus kompetitor dan segala macam. Itu masuk di Research and Development Staff. Plus juga yang kedua adalah area para kandidat. Entah kandidat yang lagi tes lapangan, yang tadi saya sebutkan, kan tes lapangan tuh, itu yang mengatur adalah Research and Development Staff. Karena untuk mengembangkan dari kandidat-kandidat yang masuk ini, apa yang bisa kita perbaikin dari sisi rekrutmen. Terus juga untuk mengembangkan anak-anak yang magang dan internship. Dari mereka kan kita dapat masukan juga, kira-kira apa yang perlu diperbaiki buat perusahaan, supaya kandidat juga bisa sesuai dengan apa yang mereka harapkan dari perusahaan. Kayak gitu, jadi lebih ke Research and Development itu memang lebih ke mencari tahu apa yang bagus di area peserta yang akan join di perusahaan kita, sama juga untuk pembukaan cabang-cabang baru. Karena kan kalau kita buka cabang pengennya bisa cuan gitu ya. Jadi harus ada research dulu kan, baru ada berikutnya pengembangan. Jadi kalau kualifikasinya kurang lebih job desk-nya seperti itu. Lulusannya memang S1, tapi kalau kamu misalnya SMK SMA dan punya pengalaman di bidang yang sama, kalian bisa coba apply. Kayak gitu. Cukup jelas kira-kira? Terjawab ya. Oke. Jadi kurang lebih jiwa analisa kritisnya tuh harus tinggi ya. Yes, benar banget. Cukup terjawab ya Mas ya.
Oke, terima kasih. Terima kasih. Mas siapa namanya tadi, sorry? Enggak dengar siapa? Kedengeran? Siapa namanya? Davin. Oh ya, thank you Mas Davin. Oke, berikutnya tadi. Nextnya, ya silakan, boleh. Ibu. Kakaknya, boleh namanya, terus dari mana dan pertanyaannya. Ya, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Vita, saya dari Bekasi. Saya mau nanya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya saya tuh backgroundnya D3 sekretaris, tapi saya udah 10 tahun lebih jadi HR. Oke. Dan memang saya tertarik sih, tadi saya lihat kebutnya untuk coba melamar, tapi saya mau bertanya dulu. Mungkin kira-kira dengan pendidikan saya dan apa yang sudah saya kerjakan selama ini, dari lowongan itu apa yang mungkin cocok untuk saya dan mungkin saya bisa mau belajar dengan hal yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk sales dan marketing itu pekerjaannya apa aja ya? Perbedaannya apa antara sales dan marketing? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak Mita ya. Kak Mita ya? Oh Kak Vita, oke terima kasih Kak Vita, pertanyaannya keren. Jadi ada 2 ya. Yang satu tadi tentang dari yang tadi Kak Vita jelasin berapa tahun di HR ya? 10 tahun 10 ya? tahun. Kalau 10 tahun di HR otomatis ya pasti di HR. Ada partnya HR itu kita lagi ada beberapa part yang lagi open, HR generalis itu berhubungan sama rekrutmen ya. Nah, ya. Lalu juga ada di TA, talent acquisition. Kita lagi butuh 2 itu. Tapi untuk penempatannya kebetulan ini untuk head office, jadi di Malang. Yang mau terbang ke Malang, ayo sama saya. Iya, enak tahu di Malang tuh lebih adem. Bener banget. Terus Kak Jatim Park deket. Oh iya benar. Dan saya, to be honest, saya itu sebelum di sini, saya di Jakarta Selatan selama kurang lebih 1,5 tahun sih. Cuman terus di sini so different and yeah, I just love it. Oke. Iya. Yang udah muak sama gedung-gedung tinggi ya. Mungkin Enggak saatnya lah. untuk gabung ke BKS dan pindah ke Malang. Ya bisa, tapi BKS akan buka di Jakarta, jangan khawatir ya. Dan kalau untuk Kak Vita mungkin itu ya, pasti di dunia di area HR juga. Kalau punya background yang lain misalnya di HR megangnya apa? Administrasi atau rekrutmen or what? SPV rekrutmen. Oh ya, berarti masuk di rekrutmen ya. Kalau di kita namanya HR generalis. Itu bisa sih. Coba apply-nya tetap di HR tapi yang generalis. Jadi untuk ngurusin rekrutmen ada. Kita sendiri HR generalis itu untuk rekrutmen aja. Kalau di TA itu lebih ke untuk kerjasama dengan sekolah ataupun kampus. Kayak kita sering bikin event. Jadi datang ke mereka untuk anak-anak lulusan di sekolahnya siapa yang masih butuh kerja di daerah tertentu. Ayo bareng sama kita kalau mau kayak gitu. Ya, bener-bener sampai kalian yang nyamperin gitu istilahnya. Iya. Karena kadang dari begitu dari SMA SMK itu dari yang kita udah temukan yang selama ini berjalan itu mereka semangat kerjanya tinggi, jadi ya kita mengapresiasi itu gitu sih. Keren. Makanya cari dari orang sana. Gitu Mbak Vita untuk yang pertama. Pertanyaan kedua tadi tentang sales and marketing bedanya jadi apa? di kita memang bisnis department itu kepalanya, lalu ada sales division sama marketing division. Sales division ini lebih ke penjualan produk. Tapi penjualannya adalah gimana caranya produk kita bisa dijual ke masyarakat di toko-toko sama di agen-agen. Oke? Lalu bukan kalau jual misalnya, langsung ya, benar. Kalau menjual langsung misalnya biasanya kan ada yang jual langsung kayak SPG atau SPB itu pasti di event. Karena kita juga sering bikin event. Betul. Kita juga butuh promotor, saya baru ingat. Promotor untuk kalau kalian biasa bikin event, kita lagi ada butuh promotor juga. Nanti datang ke booth aja ya. Itu kalau sales ya, kalau yang marketing itu lebih ke merchandiser. Mengurus untuk supaya brand kita bisa terpampang di banyak daerah. Contoh, pernah tahu nggak di warung atau di depot biasanya ada banner rokok. Nah itu tugasnya tim marketing divisi. Marketing itu ada marketing manager, bawahnya ada TL, merchandiser, bawahnya ada merchandiser. Jadi 3 itu levelnya. Kayak gitu. Kira-kira cukup terjawab? Thank you Mbak Vita. Berikutnya ada lagi? Kak Vita. Ada lagi yang mau bertanya? Mau seputar BKS boleh, mau seputar mungkin pengalaman kakaknya tuh Bu Dina mau ditanya-tanya juga boleh ya. Boleh. Soalnya kan berarti sama nih, awalnya dari Jakarta, di Jakarta Selatan 1,5 tahun, terus memilih untuk ke BKS dan pindah ke Malang ya untuk ke head office-nya. Ada yang berarti, masa kayaknya mau nanya tapi malu. Mau nanya? Mau nanya? Oh ya iya, kan? apa? Jangan malu, gratis kok, malah dikasih hadiah nih. Aku tuh bisa melihat mata-mata yang kayak pengen nanya tapi kayak malu angkat tangan. Boleh silakan Mas ya. Ya ini saya dari kampus yang masih kalau untuk D2 atau masih kuliah bisa ya? D2, D3 gitu. Lulus atau masih kuliah? Masih kuliah. Berarti sekarang semester berapa, sorry? Semester 6. Bisa sih masuknya ke internship atau magang. Oh gitu. Coba ke internship dulu internship aja, atau nanti magang, kalau bener. misalnya memang bagus, besar kemungkinan buat jadi karyawan Benar. tetap juga. Tapi sorry, apakah kamu kuliahnya kuliah yang kerja, yang kuliah untuk pegawai, yang malam itu atau kuliah yang pagi? Kuliah yang dihususin buat kerja
D3. Oh berarti malam ya? Iya malam. Oh kalau malam kalau misalnya mau start dari ngelamar kerja berawal dari sales atau merchandiser nggak apa-apa. Kita banyak kok, ada nggak banyak sih. Sejauh ini yang saya ingat masih ada baru 3 yang dia bekerja tapi sambil kuliah malam dan itu nggak apa-apa. Oh iya. Coba aja Waktu itu juga aku kuliah ya. sambil kerja kok, bisa-bisa aja. Me too. Iya Bisa, kan? bisa. Tadi namanya siapa Mas? Eduardo. Andrew. Edu. Kak Andrew. Oh Andrew, oke, bukan Andrew White ya, lain ya. Ini ya Nana Mirdad dong jadinya. Oke. Terima kasih ya, terjawab ya. Atau ada lagi yang mau ditanya? Udah cukup Coba ya? apply aja. Iya, nanti nggak apa-apa pakai main lulusan kebutnya. SMA, SMK masih bisa kok. Oke. Asalkan nggak nganggur kerjaan. Coba ada lagi? aja main kebutnya, siapa tahu cocok ya. Yes, benar. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Ini yang tadi saya interview, kenapa masih tegang? Jangan tegang dong. Oh tadi udah mulai interview tadi, ya langsung? tadi udah mulai interview. Oke. Daftar kemarin kan? Oh I iya aku remember masih you. inget juga bapaknya kemarin ada, keren Pak. Semoga dapat, siapa tahu di BKS jodohnya ya. Ya, who Kayaknya knows bagus ya. Iya, silakan. Boleh namanya dari mana dan pertanyaannya ya. Udah bisa. Saya Henry dari Bogor. Oke. Kalau namanya, untuk Mas? Namanya siapa? Henry. Kalau untuk apply magang itu penempatannya di Malang apa ada yang di sekitar Jakarta ya? Oke, udah itu aja. Oke, Itu thank aja. you Mas Hendri ya. Kalau untuk magang dan internship sejauh ini kita masih di Malang. Tapi memang kita lihat dulu dari peserta yang daftar. Contoh kan nanti kalian kalau misalnya kebut kita ada linknya ya untuk daftar internship magang. Dan job fair gini misal kita dapat 5 orang nih yang mau daftar internship magang di Jawa Barat. Baru kita bisa open. Tapi kalau masih 1, honestly speaking harus di Malang karena di head office ya. Tapi lihat dari antusiasnya. Ajak Betul. teman-temannya yang banyak biar bisa di sini. Oke. Kalau boleh Cukup tahu Mas terjawab? Henry di mana tinggalnya? Bekasi ya? Oh, Bekasi. Bekasi? Oh Depok. Bogor, oh Bogor. Bogor kita kayaknya mau ada buka, tapi antara tahun ini atau tahun depan. Ya, oke. Oke, terima kasih Mas Henry. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Langsung. Mas Iqbal, Ridwan Iqbal, right? Wah keren masih hafal. Ya silakan. Bila kita sudah diterima misalnya di team leader gitu ya, terus team leader atau merchandiser gitu ya, terus setelah menguasai lalu mau membantu ke jabatan yang lain, apakah memang bisa dilakukan? Karena kan itu merupakan pekerjaan secara tim gitu. Iya, iya. Membantu ini dalam artian maksudnya pengen bantu atau gimana nih? Atau pengen pindah? Atau pengen pindah ya benar? Pengen bantu, karena kan kalau misalnya pengen bantu misalnya ke Salesforce gitu ya. Oke. Takutnya teh kan kalau misalnya Salesforce itu kan kerja lapangan gitu Benar. ya. Belum lagi kan ada hal-hal yang tak terduga takutnya sakit gitu ya. Nah, jadi bisa ada pengganti gitu. Apakah memang bisa gitu atau? Sorry, I didn't get it. Jadi maksudnya menggantikan itu kayak kamu inisiatif atau misalnya dari perusahaan meminta kamu untuk backup atau gimana? Tergantung dari perusahaan gitu. Oh berarti dari perusahaan, Kalau sejauh ini sih kita nggak ada yang sampai cross gitu ya. Crossing division gitu enggak ya? Benar, enggak sih. Kalau misalnya contoh nih sales, kan misalnya masnya tim leader nih, lalu sales ya, terus salesmu ada yang sakit. Terus kamu pengen ngebantu, yang terjadi selama ini tim leadernya sih, yang inisiatif memang ya udah saya bantu gitu loh. Ya, Termasuk yang tadi Mas Dani itu yang promosi, dia itu tim leader yang begitu. Tapi kita nggak ada ngarahin begitu kan, kalau dari pusat kan pastinya cuman mengarahkannya, contohnya ya kamu target 1 bulan berapa. Yap. Masalah di lapangan sales mau seperti apa ya kamu yang atur Urusan tim sales leader bukan gitu gitu ya. Yang penting sesuai ketentuan, kayak gitu sih. Jadi kalau kamu memang ada willingness itu, that's good. Gitu, oke? Thank you Mas Iqbal. Thank you. Mungkin dari pertanyaan Mas Iqbal tadi saya juga jadi ingat ada satu yang belum dimasukin karena emang baru terjadi. Itu di kantor Tangerang kita, Tangerang. Ada satu, saya lupa namanya Mas siapa ya. Cuman dia ini berawal dari cleaning service Mbak. Oke. Iya, dia baru aja kok minggu lalu. Si tim leadernya izin ke saya, maksudnya pengajuan dari cleaning service. Dan dia bagus sekali. Terus dia dinaikin ke driver. Dan dia mau bagi seorang sorry, saya tidak merendahkan ya, tapi justru saya sangat pengen ngasih tahu betapa bangganya saya sama orang kayak gini. Dia di cleaning service, terus dia karena emang bagus ditawarin karena bisa nyetir kan. Kamu nggak bantuin untuk jadi driver? Oh ya nggak apa-apa, jadi driver. Dan saat dia jadi driver 3 bulan, dia bagus juga. Sekarang dia mau dinaikin jadi Salesforce. Oke. Bagi dia, bagi seorang mas ini yang punya keluarga, yang awalnya dari cleaning service yang nggak ada orang lihat. Benar. Terus dia dihargain dan dilihat bagaimana kerja kerasnya, rajinnya. Dia jadi driver, terus jadi Salesforce yang dimana Salesforce kan dapat gaji lebih bagus, plus insentif. Betul. Apalagi dia anaknya bagus, dia happy. Betul.
Betul. Dan saya kalau, maksudnya kalau saya melihat yang seperti itu tuh, itulah yang kita bangun di perusahaan kita. Maaf ya, saya orangnya cengeng emang ya kalau selalu begitu ya. Cuman this is what we build in our company. Dan saya bilang gini bukan karena saya ada di perusahaan ini, tapi memang kenyataannya saya bergabung ditawarin perusahaan ini karena value ini. Yang saya sangat suka. Jadi ini salah satu cerita dari cleaning service, bisa move ke driver, sekarang jadi Salesforce, ya it happen. Tapi ya itu akan bikin kamu berkembang, itu yang pasti. Betul. Karena perusahaannya memang juga punya core value yang peduli sama karyawan-karyawannya. Jadi leader-leadernya pun juga jadinya kebawa dengan value itu. Jadinya mereka selalu memperhatikan semua karyawan-karyawan yang ada di undernya mereka masing-masing. Yes, betul sekali. Jadi gak ada yang istilahnya gue kerja udah capek-capek tapi harus cari muka lagi ke atasan gitu. Gak ada kalau di sini. Semuanya benar-benar diperhatikan dan akan mendapatkan yang layak mereka dapatkan. Justru kalau yang cari muka makin kerasa gak sih? Kita kerasa lu cari muka ya. Lo ngapain sih kayak gitu di sini nggak butuh kok, gue nggak butuh yang kayak gitu ya. Iya ya, just do your job, kerja yang baik aja, nggak usah cari muka, ada kelihatan sendiri kok mukanya. Oke. Dari kita kayaknya itu ya. Udah cukup ya? I think so. Terima kasih banyak. Bu Dina atas waktunya, cerita-ceritanya. Yes. Ini bukan cuma buat sharing tentang BKS tapi jadi motivasi juga buat kita semua ya. Thank you. Terima kasih banyak juga untuk semua partisipan di sini. Mungkin ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan kepada seluruh job seeker. Pertama thank you buat Mbak Yolanda. You were so good dari kemarin saya dengerin. Dan buat teman-teman yang ada di sini yang lagi cari kerja, sekali lagi jangan patah semangat dulu ya. Walaupun udah mungkin ada beberapa bulan belum dapat kerja, just do your best. Berdoa juga dan ini setiap tempat kalau bisa kamu apply aja di BKS juga pastinya. Dan semoga kalian dapat pekerjaan yang bikin kalian growing. Karena itu yang penting. Semangat semuanya. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you dari BKS. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Dina Wahyuningsari. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga presentasinya.